Assalamualaikum. Kali ini saya tunjukkan example problem berkenaan dengan frames. Jadi ini adalah satu contoh frames yang saya ambil daripada buku Engineering Mechanics Static 14th edition RC Hibbeler. Jadi kalau kita tengok di sini kita ada satu frame untuk menanggung satu beban sebanyak 6 km dengan support roller support pada A dan juga C. Jadi frame ni adalah satu sistem ataupun struktur yang digunakan untuk menanggung satu beban. Beza dengan mesin adalah satu sistem yang akan mengubahkan sesuatu loading. Okey, untuk sebagai contohnya kalau kita mengangkat beban yang berat, kita gabungkan beberapa komponen, dia akan meringankan untuk menanggung beban tersebut. Tapi untuk frame, dia adalah satu struktur yang stationary, iaitu satu struktur yang tidak berubah dari segi bentuk dan juga susun atur struktur tersebut. Jadi kalau untuk soalan ini, jadi kalau tengok determine the force in member FD and DB of the frame. Jadi member FD dan juga BD itu adalah sebagai macam support kepada that frame. Also find the horizontal and vertical component of reaction the pin at C, AZ on member ABC dan member AC. Kalau kita tengok di joint C, okay, kita ada satu pin yang mana dia akan mengenakan reaction pada frame EDC dan juga frame ABC. Jadi pin C ni sebenarnya disupport juga oleh roller C. Jadi kita kena find out berapakah reaction forces yang dirasakan oleh C terhadap dua frame tersebut, frame EDC dan juga frame ABC. Jadi untuk masalah ni, okay, apa yang kita kena buat, biasanya kita boleh juga carikan reaction pada support A dan juga pada support C. Okay, pada roller support A dan juga roller support C. Tapi untuk case yang begini, kita boleh juga terus disassemble ataupun kita leraikan komponen-komponen ni kepada komponen-komponen utama, and then kita draw free body diagram for each component, okay, frame. Jadi langkah pertama kita buat adalah kita disassemble all the frame, then kita draw free body diagram for each frame. Jadi frame yang pertama adalah frame GFE. Jadi kita lukis frame GFE dengan loading 6 kN, and then kita ada reaction support, okay, pada FD. Jadi kita panggil FFD, dan juga kita ada reaction support, okay, pada joint E. Jadi joint E itu adalah pin joint, jadi dia ada ES dan juga EY. Jadi beza dengan F, walaupun dia adalah pin joint, tapi dia adalah satu frame yang mana kalau kita tengok dia merupakan two force member. Okay, jadi kita just lukis dia mempunyai satu saja daya FFD pada satu sudut. Okay, jadi seterusnya kita akan lukis. Okay, frame yang kedua adalah frame CDE. Okay, jadi frame CDE kita tengok pada joint E, dia ada pin joint, jadi dia ada ES dan juga EY. Jadi dalam frame ni, jadi kalau kita tengok joint E ni pada dua frame GFE dan CDE, jadi pada joint E ni kalau kita tengok dia adalah mempunyai daya yang mana magnitude yang sama dan juga direction yang berlawanan. Jadi ES pada frame GFE adalah mengalir ke kanan dan juga CDE mengalir ke kiri. Jadi ini adalah prinsip penting dalam kita lukis free body diagram. Jadi kita kena make sure yang mana contacting joint, okay, dia akan memastikan daya yang berlawanan pada dua komponen yang berlainan. Okay, jadi bila kita gabung balik dua komponen ni, GFE dengan CDE, kita gabungkan pada joint E, dan kita tengok ES dan juga EY akan cancel each other. Alright. Jadi begitu juga dengan daya FFD. Okay, jadi daya FFD pada frame CDE dia akan bertindak balas pada joint D, jadi dia akan menghasilkan daya yang berlawanan dengan magnitude yang sama. Okay, and then kita ada FFD pada CDE, and then daya FBD. Okay, jadi kita predict, okay, daya ni semua kita tak tahu nilai dia berapa, dia sama ada tension atau compression. Jadi kita predict dia punya daya mengalir keluar daripada titik masing-masing. Right, jadi begitu juga. Okay, pada joint C kita ada CS dan juga CY. Kita predict dia keluar pada titik, ataupun kita predict dia CS ke kanan, CY ke bawah. Jadi kata letak ke atas pun tidak ada masalah. Alright. Jadi frame yang ketiga pula adalah frame ABC. Jadi kita
gabungkan terus. Okay, roller A tu dengan frame ABC. Okay, because kita sebenarnya kat frame ini kita berminat nak cari CS prime dan juga CY prime. Okay, jadi kita lukis. Okay, frame ABC bergabung dengan roller. Di A tu, jadi A tu adalah roller support, jadi dia cuma ada satu reaction force NA, and then pada point B kita ada force FBD yang mana berlawanan arah dengan daya FBD pada frame CDE, and then begitu juga pada joint C dia punya daya, okay, CS double prime dan CY double prime yang mana dia berlawanan arah juga dengan daya CX prime CY prime pada frame CDE. Jadi ini adalah 3 komponen utama dalam frame tersebut. And then kalau kita tengok komponen yang lain adalah frame FD. Jadi kalau frame FD ni merupakan salah satu two force member. Maksud two force member iaitu pada frame ni sebut dia ada dua daya yang dikenakan pada dua titik ataupun dua joint. Jadi dia akan menghasilkan daya two force member yang mana dia akan menghasilkan sama ada tension ataupun compression pada frame tersebut. Begitu juga dengan frame PD. Jadi frame PD pun mempunyai dua daya saja, jadi kita panggil two force member. Jadi seperti dalam gambar rajah, dia akan menghasilkan daya yang mana pada point B dan juga point D dia adalah daya yang sama magnitude tapi pada arah yang berlawanan. Dia akan menghasilkan sama ada tension ataupun compression for that body. Jadi ini yang kita panggil sebagai two force members. Jadi satu lagi kita tengok adalah pada roller C. Jadi roller C ni adalah satu roller yang ada reaction force NC, pasal dia adalah roller yang mana dia akan hasil satu tindak balas saja. And then pada pin C, okay, pada pin C dia akan menghasilkan CS dan juga CY. Jadi kita predict dia pada satu arah yang sama juga ataupun berlawanan. Alright. Jadi kalau kita tengok, okay, pada joint C ni kita ada tiga komponen yang bergabung pada pin C. Jadi kita panggil CX prime, C double prime dan juga C triple prime. Begitu dengan CY prime, C double prime dan juga C triple prime. Okay. Jadi ketiga-tiga lain adalah internal force yang mana kalau kita gabungkan CX prime, C double prime campur dengan C triple prime, dia mesti sama juga dengan kosong. Okay. Dan because they are contacting each other, jadi dia berada pada titik yang sama. Jadi sebab kalau kita gabung balik yang pin C ataupun roller C, kita gabung dengan frame CDE and then kita gabung balik dengan frame ABC, jadi ketiga-tiga daya ni akan cancel each other yang mana dia akan menghasilkan jumlah daya kat situ di joint C sama juga dengan kosong. Begitu dengan CY prime, C double prime dan juga C triple prime, kalau kita campurkan ketiga-tiga daya dia akan menghasilkan kosong. Jadi dia merupakan internal force yang mana bila digabungkan semula ketiga-tiga komponen ni dia akan menghasilkan 0, kosong. Okey. Jadi kita dah lukis free body diagram bagi ke semua komponen utama. Okey, jadi sesungguhnya kita akan tengok daripada soalan kita kena determine FFD, FBD. Okay, dua daya yang dikenakan pada support FD dan juga BD, and then kita kena cari CX double prime dan juga CY double prime pada frame CDE, iaitu daya yang dikenakan oleh pin C terhadap frame CDE, dan juga kita kena determine CX prime dan juga CY prime, iaitu daya yang dikenakan oleh pin C terhadap frame ABC. Jadi kalau kita tengok ketiga-tiga free body diagram ni, jumlah unknown value yang kita ada adalah, contoh pada frame JFE kita ada FBD, ES dan juga EY, tiga unknown values. Jadi kalau tiga unknown values kita boleh selesaikan because daripada free body diagram ni saja kita boleh dapatkan tiga EOE. Jadi kita boleh selesaikan ketiga-tiga unknown values ES, EY dan juga FFD. And then kalau tengok free body diagram kedua CDE pula, CDE kita ada ES, EY, FFD, FBD, CS double prime dan juga CY double prime. Jadi kita ada 6 unknown values kat sini. Tapi sebenarnya daripada frame JFE kita dah selesaikan 3 unknown values. Jadi bila kita tengok balik pada frame CDE, cuma 3 unknown values saja yang kita ada, iaitu FBD, S double prime dan juga SY double prime. Jadi sebenarnya daripada free body diagram kedua juga kita akan dapat selesaikan lagi 3 unknown values, and then kita tengok frame yang ketiga iaitu frame ABC.
kita ada baki dua sahaja unknown value. Ada tu CS prime dan juga CY prime. Dan juga NA kalau kita nak cari, kita boleh cari. Okey, jadi sebenarnya daripada 3 free body diagram ni, kita boleh tentukan nilai untuk 9 unknown values. Okey, maksimum 9 unknown values. Tapi dalam soalan ni, kita cuma tentukan hanya 8 unknown values saja. Jadi kalau ikutkan, kita boleh create 8 EOE daripada 3 free body diagram. That's why kita tak perlu lukis free body diagram for the entire body. Jadi kalau kita lukis free body diagram for entire body, then kita boleh tentukan nilai NA dan juga NC daripada free body diagram of the entire frame. Jadi pada soalan tadi kita tak minta berapa kaca reaction pada roller A dan juga roller C, jadi kita tak perlu lukis free body diagram for the entire body. Kita terus masuk the assemble of the frame and draw free body diagram for each frame. Jadi kita dah siap lukis free body diagram ni, and then kita generate EOE, okay, persamaan keseimbangan bagi setiap frame. Jadi kita mulakan dengan frame JFE, because frame JFE ni dia ada 3 unknown values. Jadi kita boleh selesaikan 3 unknown values ni, iaitu FBD, ES dan juga AY dengan 3 EOE. Jadi EOE yang pertama adalah total of moment equal to 0. Jadi ini satu lagi tip, iaitu kita bila nak generate EOE, kita akan mulakan persamaan yang pertama adalah persamaan moment equal to 0. Because dengan menggunakan M equal to 0, kita akan eliminate 2 unknown values. Jadi bila kita eliminate 2 unknown values, kita directly akan dapat nilai unknown values yang ketiga. Jadi contoh yang ini, total of ME equal to 0. Jadi kita ambil moment pada titik E adalah kosong. Jadi maknanya automatic nilai ES dan juga EY. Okay, unknown values ES dan EY kita cancelkan, because ES dan EY tu melalui daya tu dia melalui titik E. Jadi tidak akan menghasilkan apa moment pada titik E. Jadi kita akan dapat yang pertama adalah 6 kN darat dengan 3 meter. Dia counter clockwise, jadi dia positif. And then kita ada yang kedua adalah FFD, darab dengan 2 dibagi dengan square root 5. Jadi 2 over square root 5 ni adalah komponen Y bagi daya FFD. Okay. Jadi macam mana kita dapat komponen Y ni adalah kita ambil dia punya trigonometri dia adalah komponen Y dia adalah 2. Kita bagikan hypotenuse dia adalah square root 5. Jadi 2 over 5. Kalau kita tak biasa dengan hukum segitiga ni, kita boleh gunakan ataupun kita determine sudut dia, kita pakai, and then kita pakai sin or cosine. Jadi kalau kita tengok untuk FAD, komponen Y dia adalah 2 bahagikan dengan square root 5. And then kita dapat, jadi komponen Y dia FFD darab 2 bagi yang square root 5, and then darab dengan jarak serangan dia adalah 1 meter. Jadi daripada persamaan ini, kita terus dapat determine nilai FFD, iaitu sama juga negatif 20.1. Jadi dengan ketalian dia adalah 20.1, and then daya tu sebenarnya mengalir ke atas, bukan mengalir ke bawah, ataupun dia masuk ke arah titik F. Jadi kalau dia masuk ke arah titik F, maksud dia adalah compression. Dia kena ingat satu lagi tip, iaitu kalau kata daya tu keluar titik, dia adalah tension. Kalau dia masuk titik, dia adalah compression. And then kita tengok persamaan yang kedua pula. Persamaan yang kedua pun kita gunakan total of moment equal to 0. Jadi itu yang kita cakap, iaitu bila kita ambil moment equal to 0, kita eliminate satu unknown values ataupun 2 unknown values, and then kita directly dapat nilai unknown values yang ketiga. Jadi untuk persamaan yang kedua ni, kita tengok kita ada 6 kN daratkan 2 meter, jarak serenjang dia antara 6 kN dengan titik F adalah 2 meter, and then positif, dia counterclockwise, and then yang kedua kita ada EY dengan jarak serenjang dia adalah 1 meter, dia clockwise, jadi kita dapat negatif. Jadi pada persamaan yang kedua ini, kita tu dapat nilai EY sama juga dengan 12 kN. Jadi dia ke arah bawah, pasal dia positif. Okay. And then yang seterusnya, kita ambil total of forces in S direction equal to 0. Jadi kita tengok yang pertama kita ada FFD darat dengan 1 over square root 5. Jadi FFD 1 over square root 5 adalah komponen S bagi daya FFD. Jadi kita tengok, jadi FFD itu adalah kita kena ambil komponen S dia adalah dengan jarak mendatar dia adalah 1. Kita bagikan dengan hypotenuse dia square root 5. Okay. Jadi campur dengan EX sama juga kosong.
and then kita akan dapat EX sama juga dengan 9 kN ke kanan. Bila positif maknanya prediction kita tu betul lah. Okey, andaian kita yang daya EX ke kanan tu adalah betul. Jadi kita dapat EX sama juga 9 kN ke kanan. Okey, jadi kita dah dapat selesaikan 3 unknown values kat situ. Okey, seterusnya kita tengok pula free body diagram yang kedua iaitu frame CDE. Jadi bila kita lukis frame CDE ni, kita boleh terus masukkan nilai-nilai daya yang telah kita tentukan pada free body diagram yang pertama. Jadi kalau kita tengok pada join E, kita ada dapat yang pertama adalah EY adalah 12 kN. Jadi kalau kita tengok EY itu sebenarnya adalah menghala ke bawah. Okey. Jadi bila kita lukis CDE, EY itu adalah menghala ke atas. Okey. Jadi itu beza dia. Begitu juga dengan EX. Okey, jadi EX pada frame yang pertama adalah ke kanan. Jadi pada frame yang kedua dia mesti ke kiri. Okey, jadi kena faham konsep dia iaitu dia punya daya tu antara satu frame dengan satu frame yang lain adalah pada arah yang berlawanan. Itu sangat penting. Jadi jangan buat silap. Jadi kalau kita salah arah ni, kita akan salah jawapan yang salah. And then kalau kita tengok FFD. Okey, jadi FFD tu kalau kita pada gambar rajah yang pertama, free body yang pertama, dia sepatutnya adalah masuk ke arah titik ataupun dia menghala ke arah atas. Jadi bila kita lukis free body diagram yang kedua, kita lukis daya tu arah ke bawah. Jadi dia mesti berlawanan daripada daya yang kita tentukan. Okey, pada bahagian free body yang diagram yang pertama. Jadi kita letakkan FFD adalah equal 20.1 kN masuk ke arah titik atau menghala ke bawah. Alright. Jadi FBD dan juga CX prime dan juga CY prime kita tak tahu arah dia ke mana, kita predict. Okey, dia pada satu arah sama ada kiri kanan atau bawah dan sebagainya. Alright. Jadi kat sini kita ada 3 unknown values pada frame yang kedua, frame CDE kita ada 3 unknown values. Jadi sama juga kita akan generate 3 EOE untuk tentukan 3 unknown values ini. Jadi EOE yang pertama, sekali lagi kita gunakan juga total of moment equal to 0. Jadi kita kena faham. Okey, untuk mudahkan calculation kita gunakan total of moment equal to 0 dahulu. Okey. Sebenarnya kalau katakan kita nak guna total of fx equal to 0, boleh juga. Tapi calculation kita tu akan panjang sikit lah. Okey. Jadi tip dia kita gunakan ambil yang moment dahulu. Jadi kat sini kita ambil moment of c equal to 0. Jadi kalau tengok moment of c equal to 0, maknanya unknown value CX prime dan juga CY prime kita dah cancel dahulu, dan kata lain kita akan dapat terus nilai unknown value yang ketiga iaitu FBD, berapa nilai dia. Jadi kita tengok kat sini yang pertama adalah kita ada 9 kN darat dengan 3 meter jarak serenjang dia. Okey, jadi daya ni dia menghasilkan counter keluar jadi positif. Yang kedua, kita ada 8.99 kN. Jadi 8.99 kN ni adalah X komponen bagi daya FFD. Jadi 20.1 kita daratkan dengan X komponen dia adalah 1 over square root 5 seperti yang di atas ni. Okey. Jadi daratkan dengan serenjang dia adalah 1 meter, and then dia adalah clockwise. Jadi sebab kita dapat negatif. And then yang kedua kita ada FBD, komponen X bagi FBD, iaitu kita ada FBD darat dengan 1 over square root 2. Jadi 1 tu adalah komponen S dia, square root 2 tu adalah dia punya hypotenuse dia. Alright. Jadi kita akan dapat 1 over square root 2 darat dengan FBD, and then jarak seranjang dia adalah 1 meter equal to 0. Okey, jadi kata daya tu pun dia akan pusing counter clockwise, jadi kita dapatkan positif, and then equal to 0. Jadi daripada persamaan ni kita terus dapat nilai FBD dia adalah negatif 25.5. Jadi dengan kata lain dia adalah 25.5 kN menghala ke arah atas. Jadi sebenarnya prediction kita tak betul. Okey, sebenarnya daya itu sebenarnya masuk ke arah titik D, bukan keluar titik D. Bukan jawapan kita salah, cuma prediction kita salah. Okey. Tak adalah tolak makan bila kata salah. Alright, tapi sebenarnya kita kena faham bila negatif maknanya dia adalah arah yang berlawanan. Okey. Jadi maksudnya FBD tu boleh masuk titik. Bila dia masuk titik, maknanya frame BD ni adalah mengalami compression. Jadi kita ingat, kalau katakan daya tu masuk ke titik, dia ada compression. Kalau dia keluar titik, dia adalah tension. Okay. Jadi sama yang kedua pun sama, kita ambil juga total moment equal to 0. Jadi tu yang seronoknya bila kita main moment ni. Okay, jadi automatic
pengiraan kita semakin mudah. Okey. Jadi kalau kita ambil total moment equal to 0, jadi kita ambil moment pada D equal to 0, jadi persamaan kita yang pertama adalah kita ada 9 kN darabkan dengan 2 meter. Okey, dia counter clockwise, jadi dia adalah positif. And then yang kedua kita ada CH double prime. Okey, dengan serenjan dia adalah 1 meter. Yang ini pun dia adalah counter clockwise, dia positif equal to 0. Jadi kita akan dapat CH double prime sama juga negatif 18 dengan kata yang dia adalah 18 kN menghala ke arah kiri, bukan kanan. Alright. Jadi sebab kita dapat nilai negatif. Tidak mengapa, walaupun negatif tak mengapa. Yang penting kita tahu dia punya arah adalah ke kiri, bukan ke kanan. Okey. And then sama yang ketiga, total of Fy equal to 0. Jadi daya pada paksi Y adalah yang pertama kita ada 12 kN. Yang kedua kita ada negatif 18 kN. Ini adalah Y komponen bagi daya FFD, iaitu kita dapatkan 20.1 darabkan dengan 2 over square root 5. Jadi kita dapat 18 kN. Dia ke bawah kita negatif. And then Y komponen bagi FBD. Jadi dia mengalir ke bawah adalah negatif. Jadi kita dapat dia punya komponen adalah 1 over square root 2. Jadi darabkan dengan FBD. And then yang ketiga kita ada CY double prime. Jadi daripada persamaan ni kita tu dapat nilai CY double prime sama juga 12 kN arah ke bawah. Jadi kita dah selesaikan 3. And then makna total kita ada 6 under beliefs kita dah selesaikan. Dan untuk FBD yang ketiga iaitu frames ABC. Okay, sorry bukan CD, frame ABC. Jadi daripada frame ni kita nak tentukan lagi dua anomaly iaitu CX prime dan juga CY prime. Okay, jadi nilai FBD tadi kita dah tentukan iaitu 25.5 kN. Jadi oleh kerana tadi kita dapat negatif, maknanya daya ni dia mengasuk ke arah titik. Jadi kita boleh lukis dia ke arah masuk ke titik B. Alright. Jadi persamaan yang pertama, jika kita nak tentukan dua saja anomaly iaitu CX prime dan juga CY prime, jadi kita cukup buatkan dengan dua EOE saja, iaitu yang pertama kita tengok kita pakai juga moment. Okey, jadi moment at A equal to 0. Jadi automatik kita dah cancel out nilai NA. Jadi kita dapatkan persamaan dia adalah yang pertama adalah negatif 18. Okey. Negatif 18 ni adalah Y komponen bagi daya 25.5 kN ataupun Y komponen bagi FBD. Jadi kita dapatkan sama juga 25.5 kita darabkan dengan 1 bahagikan dengan square root 2. Itu yang kita dapat 18 kN. Darabkan jarak serenjan dia adalah 2 meter. Okey, jadi dia clockwise, jadi dia negatif. And then yang kedua kita ada CY. Okey. Jadi dia counter clockwise, dia positif, darabkan jarak serenjan dia adalah 3 meter. Jadi dari persamaan ni kita akan dapat okay, nilai CY prime adalah 12 kN ke arah atas. Okay. Sebenarnya persamaan yang kedua kita pakai total of Fs equal to 0. Pasal kita nak cek Cx kan. Jadi kita ambil total of Fs equal to 0. Jadi persamaan yang kita ada adalah sama juga negatif 18 kN. Jadi negatif 18 ni adalah komponen S komponen bagi daya FBD. Okay, sama juga. Jadi dia ke kiri dia adalah negatif. And then kita ada Cs prime. Okay, negatif juga. Equal to 0. Jadi dari persamaan ni kita dapat CS prime sama juga dengan negatif 18 atau dengan kata lain dia adalah 18 kN ke arah ke kanan, ke kiri. Okey. Alright. Jadi selesai dah kita punya penyelesaian masalah untuk kita tentukan FFD, FBD, CS prime, CS double prime, CY double prime, CS prime, CY prime. Okey, jadi makna kalau kita tengok daya yang dikenakan pada frame ABC dan juga daya reaction dikenakan pada frame CDE. Okey, pada CS dia adalah 12 kN dan CY dia adalah CS dia adalah 18 kN dan CY dia adalah 12 kN. Jadi kalau kita tengok arah dia pun pada arah yang berlawanan. Okey, CS satu ke arah kiri, satu lagi ke arah kanan dan CY dia satu ke atas dan satu ke bawah. Jadi makna jawapan kita adalah logik dan tepat lah. Okay. Jadi kita tak perlu cari yang reaction CSY pada pin. Okay, because soalan minta berapakah reaction force yang dikenakan pada frame ABC dan juga frame CDE sahaja. Okay, jadi selesai masalah kita. Jadi kat sini tips, okay, bila kita selesaikan tentang masalah untuk frame ni adalah yang pertama, okay, we must or may not necessary to draw free body diagram for the entire frame machine or machine to determine the reaction at support. Jadi
contoh soalan yang kita buat ni adalah contoh yang mana kita tak perlu lukis free body diagram for the entire frame. Okay. Kalau katakan kita kena buat free body diagram for the entire frame, itu adalah langkah yang pertama. Jadi depend pada soalan. Alright. Yang kedua, identify two force member. Jadi ini sangat penting. Kita kena kenal apa tu two force member, iaitu member that has two forces acting on it. Jadi kalau kita ada satu frame, komponen frame yang mana ada dua daya yang saja yang ditindakkan pada frame tersebut, jadi dia adalah two force member yang mana daya ni mempunyai magnitude yang sama tapi arah yang berlawanan, dan dia adalah daya yang collinear, iaitu daya line dia tu adalah pada line yang sama. Okay. Jadi bila kita boleh identify two force member, okay, we could reduce the number of unknown values. So kita boleh kurangkan nilai bilangan unknown values dan no need to draw the FPD for the two force member. Okay. Tip yang ketiga, when disassemble containing joint, forces at the contingent must have same magnitude and opposite direction. Jadi yang ini sangat penting. Kita kena faham prinsip frame ni. Okay, bila pin joint ni, bila kita pisahkan pin joint, dia punya daya mestilah sama tapi arah yang berlawanan. Begitu dengan truss. Jadi bila kita leraikan truss member, okay, joint tersebut akan menghasilkan daya yang sama pada kedua-dua truss tapi mempunyai arah yang berlawanan. Tapi jadi bila kita gabung balik dua members tu pada satu joint, daya tu akan cancel each other, and then that's why dia punya total force pada joint tersebut adalah kosong. Itu yang kita panggil internal force. Okay. Dan tip yang keempat, the number of unknown values must not exceed the number of EOE, where one FAD can generate maximum 3 EOE. Jadi kita kena faham, kalau kita lukis satu free body diagram, maximum unknown values mesti ada 3 saja. Okay. Jadi kalau kita ada 2 free body diagram, kita boleh selesai 6. Maksimum 6 unknown value. Kalau kita ada 3 free body diagram, kita boleh selesai maksimum 9 unknown values. Jadi termasuk juga dengan entire free body diagram. Kalau kita campur dengan entire free body diagram, kita ada 4 free body diagram. Jadi maksimum kita boleh selesaikan 12 unknown values. Okay. Jadi ini prinsipal. Okay. Dalam kita buat analisis 2D, satu FBD kita boleh dapatkan 3 EOE. Dengan 3 EOE ni kita boleh selesaikan 3 unknown values maksimum. Dan yang terakhir, okay, tip ni pun sangat penting, iaitu bila kita nak start buat analisis atau kita nak start generate EOE, jadi persamaan yang pertama adalah kita ambil total of moment equal to 0. Dan persamaan yang kedua tu, maybe kita akan gunakan juga total of moment equal to 0 juga. Okay. Because dengan gunakan total of moment equal 0, the moment equation we cancel 2 unknown values and we could directly get the answer for the third unknown value. Jadi dengan gunakan persamaan total of moment equal to 0, kita boleh cancel atau kita padamkan 2 unknown values, and then kita akan directly dapat jawapan untuk unknown values yang ketiga. Jadi kita punya calculation tu mudah. Okay. Jadi that's why kita gunakan total moment equal to 0 pada persamaan EOE yang pertama. Okay. Kebiasaannya. Alright. Okay, itu saja. Okay, tentang frame analysis. Sekian. Terima kasih.